Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak. Sudah ada 2.322 orang terkonfirmasi. Peternak lokal protes telur dari luar pulau beredar di Kalimantan Selatan. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Terpantau Rabu siang, sekolah di kawasan Rantau Kiwa, Tapin Utara itu ditutup dan disterilisasi sejumlah petugas dengan disinfektan. Penyebaran virus corona di sekolah ini berawal dari satu siswa yang terkonfirmasi COVID-19 pada 8 Februari lalu. Setelah dilacak, ada 25 lagi siswa yang positif COVID-19. Dan selama 5 hari sampai hari Sabtu, ternyata oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tapin Utara, kita diadakan tracking untuk teman-teman di kelasnya, juga guru dan tata usaha yang dilakukan pada tanggal 11 Februari hari Jumat kemarin. Ternyata siswa kita itu dari 38 orang yang dites PCR, 25 orang positif. Jadi dari saran dan arahan dari Kepala Puskesmas Tapin Utara, kita pembelajaran diperpanjang, pembelajaran online ini diperpanjang selama 1 minggu sampai tanggal 19 Februari ini. PTM di sekolah ini dialihkan ke pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring hingga 19 Februari mendatang. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak dalam sebulan terakhir. Data terbaru Dinas Kesehatan kasus COVID-19 telah mencapai 2.322. Menekan lonjakan kasus, pemerintah bakal menggencarkan vaksinasi bersama sejumlah instansi seperti TNI dan Polri. Lonjakan kasus yang tertinggi, kita udah menembus angka 2.300 lebih. Ya, dan ini memang ya itu faktor penyebab utamanya. Ada batasan nih Pak, di level 3 ini mungkin di Banjarmasin ini? Batasan. Ya lebih batasan perketat kerumunan atau apa? Nah itu jelas, dan itu kan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berbagi tugas, Satpol PP, kepolisian dan TNI tentunya yang akan melaksanakan pengetatan. Kita Dinas Kesehatan tentu upayanya adalah penguatan vaksinasi. Ini sampai tanggal berapa Pak? 14 hari ke depan. 14 hari dari hari ini? Yes. Ada rencana Pak? Track swab antigen massal lagi atau acak lagi gitu? Pelacakan ya tentu kita lakukan karena memang TLI konsepnya kan dengan peningkatan kasus ini adalah penguatan TLI, tes lacak isolasi, itu konsep yang harus kita jalankan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Yamin mengatakan, masyarakat harus waspada dengan lonjakan kasus COVID-19.
Terlebih lagi, varian Omikron juga telah menyebar di kota Seribu Sungai ini. Ia pun mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes agar tidak terpapar. Bahwa dibutuhkan di pemerintahan terkait masalah penanganan baik prokes maupun prokes di Kota Banjarmasin nanti bisa digalakkan lagi lah dari stakeholder yang menanganinya, misalnya dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan sebagainya, nanti untuk bisa menggalakkan untuk menggalakkan untuk prokesnya lah. Jadi di Kota Banjarmasin ya itu yang perlu ditangani ya kan saat ini kan. Ya mungkin juga saat ini mungkin terkait dalam hal restoran, kafe dan sebagainya, tempat hiburan ya itu juga harus diperhatikan nanti dalam hal penanganan prokesnya. Jangan sampai saat ini contoh misalnya resirin dibuka, jangan sampai serta-merta nanti dibukanya sirin ini akan malah meningkatkan kasus di Kota Banjarmasin. Ya. Tidak hanya masyarakat, Yamin juga meminta tempat-tempat usaha memperketat penerapan prokes. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak. Sudah ada 2.322 orang terkonfirmasi. Peternak lokal protes telur dari luar pulau beredar di Kalimantan Selatan. Menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin, kepolisian setempat menggelar vaksinasi massal. Vaksinasi digelar di halaman Mapolsek Banjarmasin Selatan, kawasan Tembus Mantuil, Kelayan pada Rabu siang. Ratusan warga dari anak-anak, dewasa hingga lansia antusias mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua tersebut. Vaksin massal yang dilaksanakan di halaman Polsek Banjarmasin Selatan. Tidak mengira awalnya, karena target kita awalnya cuma 500 ya. Tapi setelah berjalan ternyata lebih dari 500, mungkin hampir 1.000 yang datang. Karena memang beberapa hari sebelum pelaksanaan kita memberikan himbauan, informasi yang berkaitan dengan vaksin kepada masyarakat, sehingga masyarakat cukup antusias untuk datang mengikuti vaksin di Polsek Banjarmasin Selatan. Apalagi ada iming-iming hadiah nih Pak. Ya, ada beberapa hadiah yang kebetulan disiapkan oleh Pak Kapolresta Banjarmasin. Ada 2 buah kendaraan sepeda motor, ada 4 sepeda anak-anak, kemudian hadiah-hadiah lain untuk memacu masyarakat agar lebih antusias untuk divaksin di Banjarmasin Selatan. Warga yang mengikuti vaksinasi ini berkesempatan mendapat hadiah undian, diantaranya motor dan sepeda. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Belasan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Kalsel, Rabu siang menggelar protes di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan. Mereka protes terkait telur dari luar pulau yang masuk ke Kalsel tanpa dokumen resmi dan marak beredar belakangan ini. Telur tersebut beredar dengan harga jauh lebih murah sehingga mengganggu kestabilan harga di pasaran.
peternak lokal pun merugi dan terancam gulung tikar. Mereka berharap pemerintah segera mengatasi masalah ini. Tapi kita masih diserbu dengan banyaknya telur yang hari-hari bisa 3-4 kontainer dari Jawa. Sehingga kami sampai hari ini merugi. Sudah 2-3 bulan terakhir kami jual telur itu sangat jauh di bawah harga pokok produksi. Di mana HPP kami 24.000 sedangkan telur hari ini cuma 19.000, Mas. Itu maksud kami ke sini, kita minta dukungan dari Dinas Peternakan, Karantina, dan juga Perdagangan agar barang yang datang harus legal. Karena yang sudah-sudah yang datang ini semua tanpa ada surat rekomendasi dari pemerintah. Makanya kami nuntut biar telur yang datang harus resmi. Kalau itu tidak resmi, itu mau tidak mau kita tuntut seperti yang terjadi di Kalbar harus kita musnahkan. Protes para peternak belum mendapat tanggapan karena Kepala Disbunak Kalsel tidak berada di kantor. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Tapin menggelar seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2022. Bertempat di Stadion Datu Muning Rantau, seleksi diikuti 187 peserta dari 15 sekolah menengah atas SMA dan sederajat. Peserta harus menjalani sejumlah tes, diantaranya pengukuran tinggi berat badan dan kesehatan untuk lolos ke tahap selanjutnya. Dari 187 peserta akan dipilih 47 orang untuk Paskibraka Kabupaten, 12 orang untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahun ini alhamdulillah peserta cukup banyak daripada tahun kemarin. Untuk tahun ini kami menyurati 15 sekolah dan alhamdulillah yang mendaftar sebanyak 187 orang. 187 yang ikut seleksi berapa? Yang kemarin kan untuk hari pertama kita untuk seleksi pertama mengukur tinggi badan. Dari peserta yang 187 itu ada sebagian tereliminasi karena tidak memenuhi syarat. Jadi yang tersisa untuk yang hari kedua dan hari ketiga ini ada 104 orang. Ini berapa yang diterima Bu nanti Bu? Kalau kita untuk tim kabupaten kita ada 47 orang dan untuk yang seleksi ini kita memilih 47 dan 6 pasang kita sisihkan untuk mengikuti seleksi provinsi dan nasional. Tahap kedua kita fokus ke Samapta, di mana Samapta terdiri dari lari, sit up, push up, longers, sama shuttle run. Jadi di tahap kedua ini ada proses eliminasi juga kah? Tahap kedua tidak lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga Pak? Karena di tahap kedua ini dianggap layak menjadi anggota Paskibraka. Hanya saja di hari ketiga, di hari Pankoher, siapa yang menjadi 47 terbaik. Jadi di tahap ketiga itu apa aja proses? Tahap ketiga ya, wawasan, pengetahuan. Ya. Artinya Paskibraka ini bukan hanya sekedar PBB, tapi orangnya juga orang yang berpotensi, baik dari segi pemikirnya, baik dari konsentrasinya. Kami juga datangkan Purna Paskibraka yang bidang sosiologi. Seleksi Paskibraka berlangsung selama 3 hari, yakni sejak tanggal 15 hingga 17 Februari 2022. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak. Sudah ada 2.322 orang terkonfirmasi.
Peternak lokal protes telur dari luar pulau beredar di Kalimantan Selatan. Lulus seleksi tahun 2021 lalu, 529 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru di Kota Banjarmasin belum dikontrak. Mereka belum dikontrak karena berkasnya masih diverifikasi Badan Kepegawaian Negara BKN. Dari 529 calon P3K guru gelombang pertama itu, baru 100 orang yang telah diverifikasi. Nah, di BKN kan lagi verif. Nah, yang di verif kan kada cuma Kota Banjarmasin Talah dan jumlahnya kan masif, Pak. Jadi ada antrian pemeriksaan. Nah, terakhir ulun cek sampai hari ini baru 100 berkas dari 529 berkas yang kita usul. Jadi ada BTL, ada apa, itu kita lagi perbaikan. Jadi kita minta guru calon P3K-nya kita minta perbaikan. Untuk SK, itu sih kalau targetnya dari BKN sih, Pak, harusnya selesai bulan ini, di akhir bulan. Insya Allah bulan depan sudah bisa kita keluarkan SK per Februari. TMT-nya, SPMT-nya nanti insya Allah bulan depan. Untuk yang tahap 1, kalau tahap 2 kan kita baru proses pengusulan nih. Baru input, baru periksa berkasnya awal, baru nanti kita kirim paling lambat tanggal 23 Februari ke BKN secara digital. Verifikasi diperkirakan selesai akhir Februari mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. 13 jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin masih kosong. Kekosongan jabatan terjadi karena pejabat sebelumnya pensiun dan digeser ke SKPD lainnya. Belasan jabatan kosong tersebut akan dilelang. Lelang masih menunggu rekomendasi Komisi ASN. Ya, memang kalau untuk yang eselon 2 itu kami PLT-kan. Makanya job fit itu kan artinya mengevaluasi pejabat yang sudah ada. Kemudian kalau ingin merolling, ya di-rolling. Mana yang jabatan yang bersangkutan mau digeser, berarti geser orangnya. Itu yang akan dilelang, itu diisi oleh PLT. Karena tidak mungkin melelang jabatan di mana posisi orangnya masih ada. Jadi semua yang kosong sudah diberhentikan? Ya, sudah diberhentikan. Persen kayak distrik itu sudah ada. Distrik itu kan kabitnya, kemudian Dishub masih kabitnya juga jadi PLT. Dinas KB, Pak? KB juga otomatis sekretarisnya. Sekretarisnya. Sementara waktu 13 jabatan Kepala SKPD kosong diisi pelaksana tugas atau PLT. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara.
Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya usut-usutannya nah. Emang ada kan bisa patah lah ini gitu nah. Tahu ada pas di terlalu panas mungkin bilang. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak. Sudah ada 2.322 orang terkonfirmasi. Peternak lokal protes telur dari luar pulau beredar di Kalimantan Selatan. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Kabupaten Tapin positif COVID-19. Terpantau Rabu siang, sekolah di kawasan Rantau Kiwa, Tapin Utara itu ditutup dan disterilisasi sejumlah petugas dengan disinfektan. Penyebaran virus corona di sekolah ini berawal dari satu siswa yang terkonfirmasi COVID-19 pada 8 Februari lalu. Setelah dilacak, ada 25 lagi siswa yang positif COVID-19. Dan selama 5 hari sampai hari Sabtu, ternyata oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tapin Utara, kita diadakan tracking untuk teman-teman di kelasnya, juga guru dan tata usaha yang dilakukan pada tanggal 11 Februari hari Jumat kemarin. Ternyata siswa kita itu dari 38 orang yang di tes PCR, 25 orang positif. Jadi dari saran
dan arahan dari Kepala Puskesmas Tapin Utara, kita pembelajaran diperpanjang, pembelajaran online ini diperpanjang selama 1 minggu sampai tanggal 19 Februari ini. PTM di sekolah ini dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring hingga 19 Februari mendatang. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin melonjak dalam sebulan terakhir. Data terbaru Dinas Kesehatan kasus COVID-19 telah mencapai 2.322. Menekan lonjakan kasus, pemerintah bakal menggencarkan vaksinasi bersama sejumlah instansi seperti TNI dan Polri. Lonjakan kasus yang tertinggi, kita udah menembus angka 2.300 lebih. Ya, dan ini memang ya itu faktor penyebab utamanya. Ada batasan nggak Pak? Di level 3 ini mungkin di Banjarmasin ini? Batasan. Yang lebih batasan perketat kerumunan atau apa? Nah, itu jelas, dan itu kan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berbagi tugas, Satpol PP, kepolisian dan TNI tentunya yang akan melaksanakan pengetatan. Kita Dinas Kesehatan tentu upayanya adalah penguatan vaksinasi. Ini sampai tanggal berapa Pak? 14 hari ke depan. 14 hari dari hari ini? Yes. Ada rencana Pak? Track swab antigen massa lagi atau acak lagi gitu? Pelacakan ya tentu kita lakukan karena memang TLI konsepnya kan dengan peningkatan kasus ini adalah penguatan TLI, tes lacak isolasi, itu konsep yang harus kita jalankan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Yamin mengatakan, masyarakat harus waspada dengan lonjakan kasus COVID-19. Terlebih lagi, varian Omikron juga telah menyebar di Kota Seribu Sungai ini. Ia pun mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan prokes agar tidak terpapar. Bahwa ada juga kan di pemerintahan terkait masalah penanganan baik prokes maupun prokes di Kota Banjarmasin nanti bisa digalakkan lagi lah dari stakeholder yang menanganinya, misalnya dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan sebagainya, nanti untuk bisa menggalakkan untuk menggalakkan untuk prokesnya lah. Jadi di Kota Banjarmasin ya itu yang perlu ditangani ya kan saat ini kan. Ya mungkin juga saat ini mungkin terkait dalam hal restoran, kafe dan sebagainya, tempat hiburan ya itu juga harus diperhatikan nanti dalam hal penanganan prokesnya. Jangan sampai saat ini contoh misalnya dari Siring dibuka, jangan sampai serta-merta nanti dibukanya Siring ini akan malah meningkatkan kasus di Kota Banjarmasin. Ya. Tidak hanya masyarakat, Yamin juga meminta tempat-tempat usaha memperketat penerapan prokes. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.